Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin, dan juga sebentar guys ya, satu lagi itu AXL ya. Dia masuk top 5 trending coin untuk per hari ini ya, naiknya udah 80-90%an. Dan per hari ini saya bikin video, Bitcoin tadi udah di 110 ribuan dolar teman-teman. Nah, sekarang baru koreksi balik. Ethereum lumayan ya naiknya nih. Tadi sempat 2700-an, naik sekitar 8-9%. Altcoin udah lebih enak liatnya ya, sekitar 5-6%, ada yang belasan persen yang tergantung altcoin, tapi ya setidaknya lebih bergairah lah untuk altcoinnya. Dan terakhir kemarin juga udah saya bahas ya, sekitar tadi malam ya, 15 jam yang lalu, ini untuk Bitcoin dan juga Jasmy. Dan ya syukur sudah hit target. Dan altcoin sebelumnya nih ada Raven, WLD sama ICP juga udah saya update ya 2 hari yang lalu nih guys videonya. Jadi kalau misalkan yang belum nonton, masih pengen lihat outlooknya, silahkan. Dan ya sedikit reminder teman-teman ya, ini kan saya record video itu tanggal 10 ya. Besok itu udah tanggal 11 Juni ada rilis data CPI sama ada Trumpspeak. Jadi sekali lagi bisa prepare untuk news event yang ada di besok ya, penting nih teman-teman. Kemudian 12 Juninya ada PPI juga, dan 13 Juni terakhir untuk minggu ini yang ada news event penting. So kita lihat barang market saat ini udah memasuki area grid lagi ya. Padahal kemarin-kemarin itu udah mau memasuki fear. Nah sekarang dia sudah hit area grid lagi di 64 skornya. Kemudian market cap juga mengalami kenaikan ya, sekitar 3,6%an. Dan kita lihat juga untuk Bitcoin dominance-nya nih teman-teman ya. So far Bitcoin dominance, kalau kita lihat daily dulu, ini dia masih sideways aja ya, sideways aja di atas. Padahal sebelumnya kita lihat udah 1-2 bull candle cukup oke. Terakhir kali dia respect ya terhadap MA21 dan juga SNR sebelumnya di sekitar 64%. Nah sekarang jatuhnya dia cuma sideways doang nih teman-teman. Jadi walaupun secara short term oke, udah mulai oke nih, kita lihat hourly-nya udah adanya rejection ya terhadap trend resistance ini. Ya cuman kalau kita lihat dari perspektif daily-nya ya ini korektif banget sih guys turunnya. Jadi walaupun nanti dia turun, ya ini masih bisa kayak sebelum-sebelumnya. Dia up, mungkin dia retest terhadap MA21, kemudian dia up lagi. Yang ngejar lagi di trend resistance atas ini. Nah, ini mungkin di sekitar 64,9 sampai 65%. Itu masih bisa, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi perlu diantisipasi ya, karena untuk Bitcoin dominance-nya pun ini masih korektif, belum adanya rejection yang strong. Ya palingan itu yang nanyain, ini udah mulai turun nih, udah mulai oke. Iya, tapi kita lihat secara short termnya so far ini masih bullish secara short term. Jadi bisa aja dia turun perlahan seperti ini ya, bikin higher low untuk dia bikin higher high yang baru teman-teman. Oke. Untuk Bitcoinnya, nah ini Bitcoinnya akhirnya dia berhasil ya. Ini kalau misalkan kita lihat ke chart yang lebih kosong lah teman-teman ya. Di sini once dia udah break ya dari trend resistance-nya ya, kemudian somehow dia creating base di sini ya, sideways, kemudian boom, tadi pagi closing bull banget ya. Bull sticknya itu atau bull candle-nya itu pekat banget, dia closing di 110.200-an dolar. Dimana kalau kita tandain di sini ada next area highest-nya yang sudah di testing, dan sekarang posisinya lagi adanya sedikit koreksi ya, wajar lah. Tahun terakhir kali di sini kita dapat rejection lumayan strong, dan akhirnya sekarang baru adanya red candle. Terutama besok ada rilis data CPI loh teman-teman, dan itu bisa menjadi salah satu trigger juga ya, mungkin untuk si Bitcoin antara tersideways atau masih lanjutin koreksi sedikit lagi ya, sembari menunggu yang namanya rilis data CPI sampai CPI-nya sudah rilis gitu ya. Dan ya hopefully kita masih mendapatkan follow up yang baik untuk Bitcoin-nya revisit kembali nih di previous all time high-nya di sekitar 111-112 ribu something teman-teman ya untuk si Bitcoin secara daily. Ya overall sebenarnya nggak ada masalah ya. Kita lihat secara short termnya udah transisi, yang tadinya jangka pendeknya kita lihat ya ini downtrend ya, boom ya, di flip menjadi uptrend. Maka nextnya kita butuh yang namanya retracement ya, karena di sini udah mulai adanya transisi kalau kita lihat secara jangka pendeknya, dan hopefully dia revisit kembali ke ATH lama atau bahkan bikin ATH baru ya di sekitar 113 sampai 115 ribu. Nah, minimal kalau misalkan kita lihat untuk time frame 4 jamnya ya, ini kita pakai chart kosongan aja teman-teman yang nggak terlalu rame. Untuk 4 jamnya kan kita lihat ya di sini. Dia retest di sini. Sebentar ya. Oke. Dia retest di sini dan so far mendapatkan rejection, teman-teman. Ya. Nah, ini kita juga perhatikan 4 jamnya.
ini dia sempat retest ya, bisa dibilang bikin rally base rally lah di range area ini. Ya, maka kita bisa mention juga di area ini untuk menjadi area tahanan untuk si Bitcoin di sekitar 106.950 sampai 107.800-an dolar. Ya, ini bisa menjadi perhatian kalau memang Bitcoinnya terus turun ya, korektif turunnya sampai di range area ini menjelang besok malam. Ya, let's say kayak gini ada naik dikit, terus turun lagi, mungkin sedikit sideways, ada turun lagi ya, sembari kita menunggu besok sama area ini di hit ya, kita melihat reaksinya seperti apa. Apakah signifikan atau malah dia cenderung sideways di sini, creating base di sini, teman-teman, atau malah lemes dia breakdown, ya revisit balik di range area bawah. Di sini ada area demand ya di 105.300-an sampai 106.000 dolar untuk si Bitcoin secara 4 jam. Ya, so far ya di sini kita bisa lihat adanya koreksi tipis-tipis lah. Cuman kan kalau buat teman-teman yang mayoritas megang altcoin, tentu concernnya lebih ke area Bitcoin dominance-nya gitu ya. Ya, Bitcoin mungkin somehow dia masih sideways aja sih, range-nya ya tadi ya 107 sampai 110 di sekitar 3.000 dolar ini dia range sideways menjelang besok, teman-teman. Jadi mungkin market akan lebih slowly hopefully untuk nunggu besok rilis data CPI dan juga Trump speak. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat untuk altcoin-nya, kali ini kita bahas untuk AXL, teman-teman. Ini adalah salah satu altcoin yang baru juga ya. Kalau kita lihat di toko kuning, ini baru listing pada Maret 2024, berarti Q1 di tahun lalu. Harganya itu ATH-nya ada di, sebentar guys ya, ATH-nya ada di 2,77 dolar. Dan sekarang per saat ini saya bikin video di 0,6 dolar. Wah, turunnya juga masih dalam nih, masih jauh teman-teman ya ke ATH-nya. Nah, terakhir kali kalau diperhatikan sebenarnya ya, dia udah bikin lower low baru teman-teman nih di sini. Lower low baru, dan baru per saat ini atau hari ini ya saya bikin video adanya reaksi pemantulan teman-teman untuk si AXL ini sendiri. Ya cukup bagus sebenarnya ya, dia pump signifikan kayak gini, impulsif. Ini dia juga sudah men-take high level sebelum-sebelumnya teman-teman. Di sini juga ada area juga udah di-take tuh ya secara daily, walaupun dia belum closing teman-teman. Nah, next area yang bisa dipantau atau diwaspadai sebenarnya di sini ya, cukup lebar karena terakhir kali dia bikin tail candle panjang di situ. Ini di range 0,632 sampai 0,7134 dolar. Ya, ini ada range yang cukup lebar untuk AXL. Jadi somehow kalau memang nanti AXL-nya ini kita melihat adanya retracement atau koreksi dulu, ya ini mungkin bisa dipantau ya. Hopefully dia masih dapetin bikin higher high yang baru ya, mungkin di sekitar 0,81 sampai 0,9 dolar ya untuk AXL. Cuman ya again ini udah deket banget sama area krusialnya dia. Jangan FOMO gitu, jangan paksa dibeli teman-teman, karena kita nggak tahu nih dia mau stop kemudian koreksi kapan. Ya mungkin kita bisa balik ke basic ya, beli waktu murah, jual waktu mahal, ataupun beli di support dan jual di resisten. Mungkin itu yang paling pas untuk posisi saat ini, terutama di AXL teman-teman ya. Jangan ngejar-ngejar FOMO gitu ya, karena ya lagi tiang panjang kayak ini, kita nggak pernah tahu nih apakah dia masih bisa lanjut naik atau malah memasuki fase koreksinya dulu. So kalau misalkan kita lihat di time frame 4 jam belum adanya rejection strong juga sih teman-teman. Red candle juga belum ada. Di sini satu bull candle batang besar, kalau kita ukur sebentar guys ya, berapa nih satu candle ini aja ya, itu 92,5% guys, gelo ya, hampir 100% satu candlestick teman-teman. Jadi ya buat apa lagi FOMO di koin yang kayak gini gitu. Mungkin ketika dia masuki fase koreksinya teman-teman bisa pantau, tapi ya sekarang belum adanya secara price action yang jelas gitu ya, karena ya kita butuh juga movement untuk menganalisa dan juga melihat ya kira-kira mungkin untuk AXL di sekitaran berapa. Tapi kalau misalkan kayak gini masih sangat abu-abu banget ya, gray area. Jadi mungkin prefer mencari altcoin lain yang belum pumping, mungkin adanya peluang untuk up ya, ataupun teman-teman yang mau mencoba trading dengan short dan lain sebagainya. Cuman ya untuk kayak gini ya sembari lebih prefer menunggu gitu kalau nanyain ke saya ya, karena belum adanya pergerakan yang jelas gitu. Nah ini satu jamnya kita lihat baru lebih detail. Satu jamnya ini sempat dia creating base ternyata di sini ya teman-teman. Di sini berarti di sini kita bisa lihat juga menjadi area fresh demand setelah dia bikin higher high baru. So somehow kalau memang nanti secara harga untuk AXL ini ya menjelang besok ini perlahan dia turun sampai sini ya,
kemudian so far masih dapatnya reaksi gitu ya. Nah ini bisa dipantau sebenarnya untuk di range 0,466 sampai 0,51 dolar untuk yang nanyain AXL nih secara time frame 1 jam. Lebih detail lagi kita lihat ya. Kemudian kalau kita gunakan Fibo juga dari low ke highest terakhirnya dia per saat ini saya bikin video, kita tampilkan 0,5-nya dan ya 0,5 pas banget tuh ya di area yang tadi ataupun di zona yang tadi juga sudah saya mention di sekitar 0,486 sekitar area itu. Ya ini sekali lagi bisa diperhatikan untuk AXL, tentu antisipasi atau waspada karena dia masih pumping kayak gini ya, nggak usah FOMO. Sekali lagi saya reminder, koin-koin yang lagi pumping jangan FOMO ya. Sama seperti kemarin saya ingatkan untuk koin Max, nggak lama setelah saya bikin video dia malah dump teman-teman ya. Jadi kalau koin-koin yang lagi pumping jangan FOMO, mendingan lihat di koin yang lain karena kita nggak pernah tahu kan apakah nextnya dia dump, apakah dia masih pump, karena belum adanya next struktur yang lebih jelas, lebih clear untuk kita open posisi ya. Better kita cari altcoin lain. Paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.